Aktivis sekaligus Dr. Tifauzia Tias Suma alias Dr. Tifa memberikan keterangan mengenai 2 tahun bergulirnya kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Menurutnya, ada sejumlah benang merah yang mulai terkuak dari kasus ini. Salah satunya adalah pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang terkesan menghalangi kesempatan Dr. Tifa C.S. untuk menghadirkan saksi ahli. Dr. Tifa mengungkap para saksi dan ahli yang dibawa pihaknya meliputi tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, seperti Rocky Gerung, Prof. Tono Saksono, Prof. Zainal Mutakin, Prof. Henry Subiakto, Prof. Din Syamsuddin, M. Sobari, dan lainnya. Dr. Tifa menilai pihaknya tidak mendapat kesempatan untuk membawa saksi dan ahli untuk memberikan keterangan karena pihak kepolisian telah melimpahkan kasus ijazah Jokowi ke kejaksaan. Padahal, pihak kepolisian sendiri sudah memeriksa 709 dokumen terkait ijazah Jokowi serta 127 saksi yang berasal dari pihak Polda Metro Jaya maupun pihak Jokowi dan 33 ahli. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya mengumumkan telah mengirimkan berkas perkara kasus ijazah Jokowi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2026, lalu. Ada masa di mana kami mulai memanggil para saksi ahli kami, yang Anda semua tahu saksi ahli yang kami hadirkan adalah para pakar yang kualitasnya internasional, sudah kami persiapkan. Namun, ternyata kami tidak mendapatkan kesempatan itu, tutur Dr. Tifa dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Dr. Tifa Channel, Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2026. Karena, pada tanggal 13 Januari tahun 2026, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa berkas sudah mereka kirimkan ke kejaksaan. Kemudian, Dr. Tifa mengungkap bahwa pihak kejaksaan mengembalikan lagi berkas ke Polda Metro Jaya melebihi batas waktu 14 hari. Lalu, kami mendapatkan kabar di tanggal 28 Januari itu kan sudah lewat waktu sebenarnya, 14 hari, kejaksaan mengembalikan lagi berkas ke Polda Metro Jaya, paparnya. Artinya, ada catatan bahwa berkas tersebut belum layak untuk bisa dinaikkan. Selanjutnya, Dr. Tifa menyebut bahwa proses penyerahan dan pengembalian berkas perkara kasus ijazah Jokowi dari polisi ke kejaksaan atau sebaliknya ini sangat molor waktunya. Hal ini karena sudah lewat dari batas kelengkapan berkas adalah 14 hari. Kata dia, polisi baru mengembalikan lagi berkas perkara kasus ijazah Jokowi ke kejaksaan setelah 84 hari. Tunggu punya tunggu. Harusnya kan mereka hanya dikasih waktu 14 hari, tetapi Januari berlalu, Februari berlalu, Maret berlalu, sampai April, baru di tanggal 17 April tahun 2026 Polda Metro Jaya memberikan konferensi pers, bahwa mereka sudah mengembalikan berkas lagi kepada kejaksaan, ujar Dr. Tifa. Itu kita hitung, sudah 84 hari. Tentang terulurnya waktu pemberkasan perkara ini, Dr. Tifa menilai kasus ijazah Jokowi tidak layak untuk dilanjutkan. Sampai dengan hari ini, kami masih belum ada kejelasan tentang berkas tersebut, tutur Dr. Tifa. Dari sisi waktu, para lawyer kami akan memberikan penjelasan terkait dengan waktu tersebut dan mengapa justru disitulah kita melihat bahwa kasus ini sama sekali tidak layak untuk dilanjutkan. Sudahlah, kita hentikan saja. Kenapa? Waktu sudah menyalahi undang-undang yang seharusnya 14 hari jadi molor 84 hari itu. Adapun Dr. Tifa masih berstatus sebagai tersangka sejak Jumat, tanggal 7 November tahun 2025. Lalu dalam laporan dugaan pencemaran nama baik, fitnah yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya tentang tudingan ijazah palsu. Total saat ini ada 5 orang yang berstatus tersangka. Selain Dr. Tifa, ada pakar telematika Roy Suryo, advokat yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA, Kurnia Triroyani, aktivis asal Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Umum TPUA M. Rizal Fadilah, dan aktivis Rustam Effendi. Sementara itu, sudah ada 3 orang yang status tersangkanya gugur setelah menempuh mekanisme restoratif justice, RJ atau keadilan restoratif,
dan mendapatkan SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Mereka adalah ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar, aktivis Egy Sujana, dan advokat Damai Hari Lubis. Berkas belum P21 di Kejaksaan. Kasus tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi masih dalam tahap pelimpahan berkas dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jakarta. Berkas perkara hingga memasuki pekan kedua Mei tahun 2026 belum dinyatakan lengkap atau P21. Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kasipenkum, Kejati Jakarta Dapot Daryarma menyebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, masih terus mendalami berkas perkara tersebut. Masih dipelajari dan dalami, singkatnya kepada wartawan Jumat, tanggal 8 Mei tahun 2026. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mengirimkan kembali berkas perkara P19 ke Kejaksaan, seiring pencabutan status tersangka Rismon Hasiholan Sianipar, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis di laporan kasus ijazah Jokowi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 setelah dilakukan upaya jalur damai atau restoratif justice antara pelapor dan terlapor. Penyidikan terhadap S, DHL, dan RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif, kata Kombes Pol Iman Imanuddin saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 17 April tahun 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.